Saya dari Universitas Udayana dengan Fakultas Kelautan dan Perikanan, Manajemen Sumber Daya Perairan. Kali ini saya akan membahas beberapa topik yang penting yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian dan lingkup ekowisata. Yang kedua, klasifikasi ekowisata dan karakteristik sumber daya perairan. Yang ketiga, potensi sumber daya pesisir dan lautan. Yang keempat, potensi sumber daya danau, sungai, dan estuari. Yang kelima, ekowisata dan konservasi. Yang keenam, prinsip ekowisata berkelanjutan. Mari kita simak beberapa topik ini. Oke, pertama-tama kita akan membahas pengertian dan lingkup ekowisata itu apa. Nah, Indonesia punya banyak kekayaan alam ekowisatanya. Kita dapat bisa melihat dari gambar ini cukup banyak ya potensi yang bisa diambil dari alam Indonesia. Oke, kali ini kita akan menjelaskan apa pengertian pariwisata itu. Pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah, melainkan hanya untuk bersenang-senang, memenuhi rasa ingin tahu, mengetahuinya, menghabiskan waktu senggang atau waktu libur serta tujuan lainnya. Tujuan lainnya bisa meneliti di ekowisata atau mempelajari budaya-budaya di Indonesia, bisa juga begitu. Oke, yang kedua, ekowisata. Istilah ekowisata dapat diartikan sebagai perjalanan oleh seorang turis ke daerah terpencil dengan tujuan untuk menikmati dan mempelajari mengenai alam, sejarah, dan budaya di suatu daerah di mana pola wisatanya membantu ekonomi masyarakat lokal dan mendukung pelestarian alam. Ekowisata itu atau ekoturism merupakan salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal, serta aspek pembelajaran dan pendidikan. Biasanya para bule itu datang ke suatu wisata alam itu bisa untuk bersenang-senang atau melakukan konservasi alam seperti pelestarian penyu, bisa juga penanaman tanaman laut. Banyak deh yang bisa dilakukan oleh para turis untuk melakukan konservasi alam. Yang kedua, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal bisa berdampak juga karena dengan datangnya turis bisa membantu perekonomian lokal tersebut, dan juga turis juga mendapatkan pembelajaran dan pendidikan dari kedatangan dia. Oke. 5 prinsip ekowisata. Yang pertama, konservasi. Yang kedua, ekonomi. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, wisata. Yang kelima, partisipasi masyarakat. Kita bisa melihat di sini konservasi. Konservasi itu bisa dikatakan kegiatan usaha yang bertujuan untuk menyediakan alternatif ekonomi secara berkelanjutan bagi masyarakat di kawasan yang dilindungi bagi pemanfaat dari upaya konservasi secara layak, terutama bagi masyarakat yang lahan dan sumber daya alamnya berada di kawasan yang dilindungi. Oke, itu bisa dapat berkontribusi dengan meningkatkan kepeduliannya dengan terhadap perlindungan lahan yang memiliki nilai biologis, ekologis, dan nilai sejarah yang tinggi. Ketiga, prinsip daya dukung lingkungan diperhatikan di mana tingkat kunjungan dan wisatawan pada sebuah daerah tujuan ekowisata dikelola sesuai dengan batas-batas yang diterima baik dari segi alam maupun sosial budaya. Jadi di wisata itu pastinya dikelola dengan baik, dari sektor alamnya mungkin bisa dari segi budayanya, jadi bisa bermanfaat, saling bermanfaat. Oke, konservasi itu juga bisa menggunakan teknologi ramah lingkungan seperti listrik, tenaga surya, mikrohidro, biologis, dan lain-lain. Oke, selanjutnya
prinsip selanjutnya ekonomi. Ekonomi di ekowisata juga dapat mendorong adanya regulasi yang mengatur standar kelayakan homestay sesuai dengan kondisi lokasi wisata. Jadi para masyarakat lokal itu menyediakan homestay, penginapan untuk para turis yang datang untuk mengunjungi wisata lokal tersebut. Yang juga bisa menjadi pendapatan ekonomi masyarakat. Yang kedua, ekowisata dapat ekonomi di ekowisata dapat mendorong adanya prosedur sertifikasi pemandu sesuai dengan kondisi lokasi wisata. Jadi para tour guide atau pemandu wisata itu juga sudah difasilitasi sertifikasi dan sudah sesuai dengan prosedur untuk memandukan para turis yang akan datang ke lokal tersebut. Yang ketiga, dampak ekonomi dalam ekowisata juga mendorong ketersediaannya homestay yang tadi yang saya katakan. Yang keempat, dampak ekonomi juga dalam ekowisata dan operatornya juga mendorong peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta berperilaku bagi para pelaku ekowisata terutama masyarakat. Jadi para tour guide tour operatornya itu memberikan pengetahuan atau keterampilan yang diberi oleh masyarakat sekitar kepada para pengunjung. Jadi juga itu bisa menghasilkan ekonomi sekitar. Yang ketiga, pendidikan. Di pendidikan ini, kegiatan ekowisata mendorong masyarakat mendukung dan mengembangkan upaya konservasi. Yang kedua, prinsip pendidikan di kegiatan ekowisata selalu beriringan dengan aktivitas meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengubah perilaku masyarakat tentang perlunya upaya konservasi sumber daya alam, hayati dan ekosistemnya. Jadi para masyarakat lokal dapat memberdayakan para pengunjung, para turis untuk menyadarkan dan dapat mengubah perilaku masyarakat itu untuk dapat mengelola dengan cara konservasi alam sekitar, hayati maupun ekosistemnya. Jadi dampak juga untuk bisa tidak menjadi buruk di wisata tersebut. Jadi selanjutnya, pendidikan di ekowisata juga dapat mengedukasi tentang budaya setempat dan konservasi untuk para turis tamu menjadi bagian dari pariwisata ekowisata. Jadi para turis juga banyak mendapatkan seperti dapat mempelajari
kegiatan ekowisata mendukung program reboisasi untuk menyimbangi penggunaan kayu bakar untuk dapur dan rumah. Yang selanjutnya mengembangkan paket-paket wisata yang mengedepankan budaya, seni dan tradisi lokal. Jadi dalam satu paket kunjungan para wisatawan itu mungkin bisa dapat mengedepankan mendatangkan wisata budaya, seni dan tradisi di lokal tersebut. Selanjutnya kegiatan sehari-hari termasuk panen, menanam, mencari ikan yang dimasukkan ke dalam atraksi lokal untuk memperkenalkan wisatawan pada cara hidup masyarakat dan mengajak mereka menghargai pengetahuan dan kearifan lokal. Jadi para turis juga mempelajari bagaimana sih kehidupan sehari-hari lokal tersebut, masyarakat sekitar sehari-hari yang memanen, menanam, mencari ikan. Jadi para wisatawan itu dapat mempelajari dan para masyarakat itu dapat memperkenalkan ke wisatawan tersebut. Yang kelima, partisipasi masyarakat. Jadi di ekowisata ini juga sangat penting partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat itu dapat dibangun kemitraan antara masyarakat dengan tour operator yang untuk memasarkan dan mempromosikan produk ekowisata. Jadi yang di pertama ini jadi adalah hubungan antara masyarakat dengan mitra tour guide atau pendamping wisatawan ini untuk saling menghubungkan bagaimana sih untuk bisa memasarkan atau mempromosikan usaha-usaha masyarakat itu di wisata lokal itu untuk memajukan perekonomian sekitar. Yang kedua, adanya pembagian adil dalam pendapatan dari jasa ekowisata di masyarakat. Jadi pembagian pendamping wisata dengan pendapatan masyarakat lokal juga dapat diimbangi pendapatannya. Jadi yang ketiga, organisasi masyarakat membuat panduan untuk turis selama turis berada di wilayah masyarakat, mengacu pada etika tertulis di dalam panduan. Ekowisata memperjuangkan prinsip bahwa dunia usaha mengikuti pengetahuan serta hak atas peraturan masyarakat lokal, termasuk program seni pengetahuan tradisi dan lain. 5 dari 5 prinsip itu dapat dipenuhi oleh kegiatan ekowisata dengan cara memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap kelestarian lingkungan. Yang kedua, pengembangan harus didasarkan atas musyawarah dan persetujuan masyarakat setempat. Yang ketiga, dapat memberikan manfaat kepada masyarakat setempat. Yang keempat, peka dan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan tradisi keagamaan yang dianut masyarakat setempat ini. Para turis juga dapat mengikuti bangunan budaya dan tradisi keagamaan aspek kunci ekowisata. Jadi ekowisata ini aspek sesuai budaya lingkungan dan sosial budaya masyarakat. Yang kedua, pola wisata lingkungan. Dan ketiga, pola wisata ramah budaya adat setempat. Yang keempat, membantu secara langsung perekonomian masyarakat lokal. Yang selanjutnya, modal awal untuk pembangunan infrastruktur yang nilai partisipasi dari masyarakat. Faktor yang menyebabkan berkembangnya wisata. Jadi adanya ramah lingkungan, community design, sensitif secara budaya, viable secara ekonomi. Selanjutnya ada 3 pilar sustainable tourism. Yang pertama ekologi, itulah konservasi. Yang kedua ekonomi, yaitu dapat mensejahterakan masyarakat lokal. Yang ketiga sosial budaya, para turis dapat menghormati budaya dan tradisi lokal tersebut. Jadi 8 prinsip ekowisata ini bisa dilihat di sini: mencegah dan mengurangi dampaknya dari wisatawan, pendidikan konservasi lingkungan, yang ketiga pendapatan langsung untuk kawasan, yang keempat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengawasan dan pengembangan, yang kelima peningkatan ekonomi masyarakat,
terintegrasi, resid building, memberdayakan SDM sekitar kawasan wisatawan, yang selanjutnya pemasukan ekonomis, ekologis dan sosial budaya. Yang selanjutnya kapasitas rata-rata, yaitu adanya manajemen pengunjung. Yang selanjutnya rintangan alam malah dijadikan atraksi. Jadi mungkin alam itu diberdayakan bisa jadi suatu sektor wisata. Destinasi yang diminati oleh wisatawan ekologis itu ya yang pertama ada yang taman nasional, ada yang taman ilmiah, ada yang cagar alam, suaka marga satwa, taman wisata, taman bermain, hutan lindung, wisata budaya, ekowisata sungai, ekowisata danau, ekowisata pantai. Jadi banyak sekali yang dapat dikunjungi pada wisatawan datang ke Indonesia. Wisata alam atau nature tourism merupakan aktivitas wisata yang ditujukan pada pengalaman terhadap kondisi alam atau dari panoramanya. Yang kedua, wisata budaya cultural tourism merupakan wisata dengan kekayaan budaya sebagai objek wisata dengan penekanan pada aspek pendidikan. Ecotourism atau green tourism merupakan wisata berorientasi pada lingkungan untuk menjembatani kepentingan perlindungan sumber daya alam atau lingkungan dan industri kepariwisataan. Yang kedua, kita masuk ke motivasi wisata. Di sini ada 4, yaitu motivasi fisik, motivasi budaya, motivasi antar pribadi, motivasi status dan martabat. Motivasi fisik itu yaitu berarti istirahat fisik, ikut olahraga, rekreasi pantai dan lain-lain. Yang kedua, motivasi budaya itu keinginan untuk mengetahui negeri orang lain gimana sih, dari segi seni, adat dan lukisan dan lain-lain. Yang ketiga, motivasi antar pribadi itu keinginan bertemu dengan muka baru, mempunyai sahabat yang baru. Yang keempat, motivasi status dan martabat itu kebutuhan akan pengakuan, perhatian, penghargaan dan reputasi. Di sini kita masuk ke beberapa prinsip ekowisata. Prinsip ekowisata itu yang pertama mengurangi dampak negatif yang berupa kerusakan atau pencemaran lingkungan. Yang kedua, membangun kesadaran dan penghargaan atas lingkungan dan budaya di destinasi wisata. Yang ketiga, menawarkan pengalaman positif bagi wisatawan maupun penduduk lokal. Yang ketiga, memberikan keuntungan finansial secara langsung bagi keperluan konservasi melalui kontribusi. Selanjutnya, memberikan keuntungan finansial berupa memberdayakan bagi masyarakat lokal. Selanjutnya, meningkatkan kepekaan terhadap situasi sosial. Selanjutnya, menghormati hak asasi manusia dan perjanjian kerja. Di sini kita masuk ke karakteristik ekowisata itu yang membedakan wisata massal atau konvensional. Jadi kegiatan wisata yang berkaitan dengan konservasi lingkungan. Yang kedua, usaha pariwisata tidak hanya menyiapkan sekedar atraksi wisata, tetapi menawarkan pula peluang untuk menghargai lingkungan secara berkesinambungan. Yang ketiga, usaha pariwisata memiliki tanggung jawab ekonomi dalam pelestarian lingkungan hijau yang dikunjungi dan dinikmati wisatawan. Yang selanjutnya, usaha pariwisata yang lebih banyak menggunakan sarana transportasi lokal, sarana akomodasi lokal yang dikelola oleh masyarakat setempat dan membedakan kehidupan masyarakat setempat dalam menumbuhkan pendapatan masyarakat lokal tersebut. Selanjutnya, pendekatan ekowisata harus dapat menjamin kelestarian lingkungan, yaitu pendekatannya yaitu menjaga tetap berlangsungnya proses ekologis. Yang kedua, melindungi keanekaragaman hayati. Yang ketiga, menjamin kelestarian dan pemanfaatan spesies dan ekosistemnya. Ada 2 aspek dalam pengembangan ekowisata. Yang pertama, aspek destinasi, dan yang kedua, aspek market. Aspek destinasi itu tidak melakukan eksploitasi alam, tetapi hanya menggunakan jasa alam. Yang kedua, aspek market itu dalam konsep product driven.
produk dari event itu, yaitu meskipun market tersebut dipertimbangkan, namun market tersebut dilihat dari sifat, perilaku objek, dan daya tarik wisata alam tersebut. Yang kedua, adapun misi ekowisata tersebut, yaitu yang pertama mengembangkan kepariwisataan yang berbasis kepada alam, yang kedua mengangkat budaya setempat, yang ketiga mengembangkan kegiatan wisata secara terpadu antara alam dengan budaya lokal tersebut, dan selanjutnya memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kegiatan wisata yang ramah lingkungan. Selanjutnya adapun kebijakan pengembangan ekowisata. Yang pertama konservasi, yang kedua edukasi, yang ketiga partisipasi masyarakat ekonomi, dan keempat ekonomi. Adapun kebijakan umumnya yaitu pengembangan wisata alam untuk mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati dan berkesinambungan ekosistemnya. Ada pula kebijakan dalam operasional dalam ekowisata tersebut. Yang pertama pelaksanaan ke pihak ketiga, blok atau zona pemanfaatan, mempertahankan keaslian wisata lokal tersebut. Yang selanjutnya ciri pembangunan tradisionalnya dipertahankan. Selanjutnya melibatkan masyarakat. Yang terakhir itu pelaporan. Pelaporan itu terdapat monitoring, pengendalian, dan pembinaan. Strategi dalam pelaksanaan kebijakan operasional itu ada mendukung kegiatan dilakukan oleh masyarakat untuk membangun ekonominya. Yang kedua membuka lapangan kerja. Yang ketiga mendukung dan mendorong kegiatan masyarakat tersebut dalam membuat kerajinan rumah. Yang selanjutnya memanfaatkan potensi kawasan atau sumber daya alam secara optimal. Yang selanjutnya menciptakan kecintaan generasi muda terhadap kelestarian lingkungan dan usaha konservasi. Adapun banyak ya kita tak ketahui potensi sumber daya perairan tersebut. Kita bisa lihat di sini potensi sumber daya perairan dapat, yang pertama sumber daya dapat pulih, sumber daya tidak pulih, jasa lingkungan. Sumber daya dapat pulih itu apa sih? Yang pertama perikanan tangkap pastinya. Yang kedua perikanan budidaya. Yang ketiga memanfaatkan tumbuh-tumbuhan laut seperti mangrove, terumbu karang, lamun, rumput laut. Sumber daya tidak pulih itu apa sih? Kita lihat di sini sumber daya yang berarti mineral dan energi yang terdapat di laut. Yang ketiga jasa lingkungan. Jasa lingkungan itu terdapat pariwisata, transportasi, dan pembangkit listrik. Oke, ada pula potensi sumber daya. Selanjutnya kita lihat potensi sumber daya perairan di Indonesia yang kita lihat khususnya di perikanan laut. Kita tahu di Indonesia memiliki 5,8 juta kilometer luas laut. Perairan kepulauan dan laut teritorial seluas 3,1 juta. Perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia atau ZEE seluas 2,7 juta kilometer. Jadi terdapat 5,8 juta luas perairan di Indonesia. Kita bisa lihat di situ memiliki panjang pantai sekian, luas wilayah 2/3 dari wilayah daratan kita, jadi luas ya laut kita. Ikan di Indonesia terdiri dari 7.000 spesies, begitu banyak bukan? Potensi lestari ikan laut sebesar 6,2 juta ton per tahunnya. Wow. Selanjutnya, objek dan daya tarik wisata itu harus ada. Yang seperti objek wisata alam, bisa jadi objek wisata budaya, bisa jadi juga objek wisata buatan. Oke, kita lihat di sini apa aja sih wisata danau atau sungai yang terdapat tersebut. Yang pertama, bisa kita buat di wisata danau itu rekreasi. Selanjutnya bisa kita melihat panorama dan iklim di danau itu sekitar. Ini juga kita bisa menginap di resort sekitar danau, memancing, wisata terombang apung, perahu. Selanjutnya bisa juga wisata olahraga, wisata alam, wisata religi. Jadi banyak ya yang dapat dilakukan di wisata danau ini. Oke, kita contohkan kawasan wisata Tanjung Benoa. Oke,
yang terdapat 3, yaitu Pantai Tanjung Benua. Sarana water sportnya ada juga, paket water sport juga ada. Jadi wisatawan itu banyak yang datang ke Tanjung Benua. Oke, kita lihat lagi juga di sini ada potensi wisata yang dapat dikembangkan seperti pantai. Pantainya itu di kolam, misalnya bisa jadi pasir putih yang landai, itu banyak tertarik oleh wisatawan. Airnya jernih, tenang, ombak, batu, terdapat juga ikan, penyu, lamun yang bisa jadi sektor wisatawan. Pemandangannya indah dan iklim, jadi para wisatawan tertarik pada kebersihannya juga, alamnya juga, jadi banyak yang dapat dilihat oleh wisatawan. Oke, kita masuk ke ancaman terhadap sumber daya alam laut. Seperti kita tidak pungkiri kalau ada terjadinya faktor alam seperti gempa bumi, longsor, tsunami, gunung meletus, itu ya buatan dari alam. Kita tidak bisa melarang datangnya faktor alam tersebut. Nah, yang kedua, ini yang kita sering manusia merusak sumber daya alam laut kita. Seperti kita bisa lihat di sini ada yang pengeboman pakai cyanida atau racun pada ikan, pengambilan karang secara fondasi bangunan penanaman juga dirusakin, timah maksudnya diambil, pembuangan sampah di laut, banyak deh yang bisa menjadi ancaman terhadap sumber daya alam kita. Oke, di sini kita lihat ada dampak dari ancaman yang dibuat oleh manusia, faktor manusia, seperti kerusakan fisik, juga ada kerusakan kepunahan dalam sumber daya hayatinya. Jadi kita bisa lihat di sini kerusakan fisiknya seperti bisa abrasi, banjir, kualitas air yang menurun, kekeringan. Itulah dampak dari kerusakan fisik di laut disebabkan oleh faktor manusia. Dan juga di sini dari segi kepunahan sumber daya hayatinya seperti plankton, bentos, pemberangan juga lambung pada ikan. Oke, kita masuk ke bab 3. Di bab 3 ini kita akan membahas potensi sumber daya pesisir dan lautan. Oke, kita bisa lihat di sini penampakan alam menjadi batas antara wilayah yang bersifat daratan dan wilayah yang bersifat lautan. Wilayah pantai dimulai dari titik terendah air laut pada saat surut hingga ke arah daratan sampai batas paling jauh gelombang atau ombak menjangkau daratan. Tempat pertemuan antara air laut dengan daratan itu dinamakan dengan garis pantai ya. Oke, kita masuk ke pesisir atau coast. Pesisir itu bisa dikatakan suatu wilayah yang lebih luas daripada pantai. Jadi pesisir itu yang lebih luas. Ya, kita bisa dilihat di sini juga wilayah pesisir itu mencakup wilayah daratan yang masih mendapat pengaruh laut seperti pasang surut, suara deburan ombak, itu yang dinamakan pesisir. Jadi batas wilayah pesisir itu adalah daerah yang masih ada pengaruh kegiatan para nelayannya. Jadi sekitar pantai itu terdapat permukiman nelayan. Oke, kita masuk ke laut. Laut itu adalah sekumpulan air yang sangat luas di permukaan bumi yang memisahkan atau menghubungkan suatu benua atau pulau dengan benua atau pulau lainnya. Jadi kita bisa lihat di sini laut merupakan massa air asin yang lebih banyak dengan garam yang cukup tinggi. Kita bisa lihat di laut massa air asinnya sekitar 3,45%. Kita masuk ke prinsip perencanaan wilayah pesisir. Jadi di pesisir juga ada
perencanaan yang akan dibangun. Yang pertama, mengintegrasikan rencana pembangunan daerah zonasi dan pembangunan daerah dilakukan sesuai dengan kondisi biogeofisik dan potensi daerah serta dinamika perkembangan sosial budaya. Jadi dilihat juga dari biogeofisiknya. Kita lihat di sini juga nilai-nilai strategis yang di wilayah pesisir dan laut. Kita bisa dilihat di sini ada bentang alam pantai, bentang muara sungai, landscape tebing terjal, gelombang dan ombak. Jadi kita bisa lihat di situ ada yang bentang alam, kita bisa lihat landscape tebing terjal, kita bisa lihat juga di situ gelombang dan ombak. Sustainable development approach, itu ada coastal ecosystem dan ada juga coastal system. Ada 5 prasyarat dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir berkelanjutan. Itu ada harmoni spasial yang mendekati zonasi, pemanfaatan berkelanjutan, bisa memanfaatkan sumber daya alam, tidak boleh ya melebihi daya dukungnya. Yang ketiga, berwawasan lingkungan, bisa kita manfaati sumber daya alam dan hayatinya. Yang keempat, pengelolaan limbah yang baik. Bagaimana sih dikelola limbah itu menjadi lebih baik, seperti pembuangan limbah ke alam tidak boleh melebihi kapasitas, itu ada aturannya. Yang kelima, desain dan konstruksi sesuai dengan alam. Jadi pembangunan dan desain tersebut dilihat juga dari alamnya. Jadi dalam pembangunan di wilayah pesisir dipertimbangkan dengan bentang alamnya. Oke, kita masuk ke tentang potensi ekologi, ekonomi dan sosial. Pertama ada potensi sumber daya alam, kelautan, potensi sumber daya kawasan pesisir. Juga kita lihat masuk ini ke kawasan pesisir. Kawasan pesisir itu ada 6. Yang pertama zona pemeliharaan, yang kedua daerah penelitian ilmiah, daerah hutan belantara, daerah taman nasional, daerah untuk rekreasi, daerah pemanfaatan. Sini kita lihat potensi kekayaan laut Indonesia. Ada daratan pesisir itu berkembangnya permukiman manusia dan adanya pengembangan industri juga. Lingkungan pesisir itu yang terdiri dari macam ekosistem yang berbeda kondisi dan sifatnya. Kita bisa lihat di sini para nelayan memanfaatkan wilayah pesisir dan laut, seperti ada yang melakukan surfing, menjadi objek wisatawan, dilihat dari permukaan ikan dan laut. Ada juga yang memancing para nelayan. Banyaklah yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Kita masuk ke kerusakan lingkungan pesisir dan laut. Jadi ada juga kerusakan yaitu penggunaan wilayah untuk pertanian, tanam, rekreasi dan perkebunan. Kedua, pemanfaatan tidak seimbang, yaitu akibat ketimpangan pola penyebaran penduduk yang disebabkan oleh penggunaan menghasilkan penggunaan lahan dan air yang tanam dan tingkat pemanfaatan sosial yang ada lingkungan wilayah pesisir. Ada juga faktor pemicu kegagalan dalam mengelola sumber daya alam, baik di laut maupun di lautan. Kegagalan kebijakan
namun menimbulkan dampak yang langsung dirasakan oleh nelayan. Jadi bisa dikatakan lebih merugikan persoalan. Yang kedua, kita bisa lihat di situ kegagalannya itu dari masyarakat. Kurang mampunya masyarakat tersebut menyelesaikan persoalan karena adanya kekurangan kapasitas untuk memberikan masukan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengelola dan melindungi lingkungan tersebut. Ketiga, adanya kegagalan dalam penanggulangan permasalahan lingkungan yang ada masih bersifat parsial dan kurang terkoordinasi. Seperti kita lihat di situ contohnya dalam pembuatan tanggul dalam menahan abrasi dilakukannya di beberapa pantai utara secara jangka pendek aja, tapi tidak melihat jangka panjangnya. Oke, kita lanjut ke bab 4. Di bab 4 ini kita akan membahas potensi sumber daya danau, sungai, dan estuari. Jadi kita bisa lihat di sini apa sih potensi-potensi dari sumber daya danau, sungai, dan estuari itu. Oke, kita lihat di sini pengertiannya dulu. Danau itu cekungan yang besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air, bisa tawar ataupun asin, yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan. Jadi di sekitar danau itu ada daratan juga, dan air danau itu bisa air, asin, dan maupun tawar. Pembentukan danau itu jenis danau. Yang pertama danau tektonik, yang kedua danau vulkanik, yang ketiga danau teknovulkanik, danau bendungan alam, danau kars, danau glasial, dan danau buatan. Jadi banyak dalam pembentukan danau ya. Kita bisa lihat di sini jenis danau, gambarnya ada yang bulat, ada yang gunung. Wah, apa sih potensi yang kita dapat dari manfaat danau itu? Kita bisa lihat di sini ada tambang jaring apung, bisa dijadikan rekreasi juga, bisa ada juga seni budaya di danau juga, ada wisata budaya, arsitektur lokal, dan di danau juga bisa dilakukan memancing ya. Jadi banyak potensi yang didapatkan di laut, di danau. Memiliki 5.500 sungai utama dan 6.500 anak sungai. Dari 5,5 sungai utama memiliki panjang totalnya 94.573 km dengan luas daerah aliran sungainya mencapai 1.514.466 km kubik. Sungai juga mempunyai peran dan untuk menjaga keanekaragaman hayati, nilai ekonomi, budaya, transportasi, pariwisata, dan lainnya. Cairan yang menyatu ke aliran air yang dicemari. Jadi sedangkan tempat asalnya itu memiliki limbah pencemarannya itu limbah rumah tangga, juga limbah industri yang dibuang ke sungai, ada juga limbah pertanian yang dibuang ke sungai. Jadi pencemaran di sungai di Indonesia ini udah banyak. Jadi apa sih dampak dalam pencemaran itu? Kita bisa lihat bahwa organisme yang ada di sungai yang bisa bahaya, menjadikan suatu tempat pertemuan antara air tawar dan air laut atau transisi antara habitat tawar dan habitat laut. Estuari juga dapat dikatakan suatu bentukan masa air yang semi tertutup di lingkungan pesisir yang berhubungan langsung dengan laut.
Kita masuk ke bab 5, ekowisata dan konservasi. Ekowisata itu terkait dengan konsep pelestarian hutan dan penduduk lokal. Ekowisata itu merupakan suatu perpaduan dari berbagai minat yang tumbuh dari keprihatinan terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial. Ekowisata merupakan suatu bentuk wisata yang sangat erat dengan prinsip konservasi. Jadi, ekowisata itu adalah pengelolaan alam dan budaya yang menjamin kelestarian dan kesejahteraan, sementara konservasi merupakan upaya menjaga kelangsungan pemanfaatan sumber daya alam untuk waktu kini dan masa mendatang. Berdasarkan zonasi yang dimilikinya, kawasan konservasi perairan dibagi menjadi 4 tipologi, yakni yang pertama, Taman Nasional Perairan adalah KKP yang mempunyai ekosistem aslinya yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan yang menunjang perikanan yang berkelanjutan. Yang kedua, suaka alam perairan adalah KKP dengan ciri khas tertentu untuk tujuan perlindungan keanekaragaman jenis ikan dan ekosistemnya. Yang ketiga, taman wisata perairan adalah KKP dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan wisata perairan dan rekreasi. Yang keempat, suaka perikanan adalah kawasan perairan tertentu baik air tawar, payau maupun laut dengan kondisi dan ciri tertentu sebagai tempat berkembang biaknya jenis sumber daya ikan. Adapun kegiatan yang dibuat oleh pengusahaan pariwisata alam di kawasan konservasi perairan, yang pertama itu olahraga air sebagai menyelam, diving. Yang kedua, wisata tontonan untuk menikmati keindahan pemandangan. Yang ketiga, wisata pendidikan yang mendukung terwujud etika lingkungan bagi para wisatawan. Yang keempat, wisata penelitian untuk mendapat pengetahuan terkait bidang ilmu tertentu. Kegiatan pariwisata alam tersebut ialah yang pertama, penyedia jasa. Penyedia jasa itu sudah meliputi perjalanan wisata, transportasinya, pramu wisata, makanan dan minuman, dan informasi dalam pariwisata tersebut. Yang kedua, sarana dan pelayanan. Sarana pelayanan itu meliputi wisata tirta, yakni sarana dan pelayanan yang melakukan berbagai kegiatan olahraga air. Yang kedua, akomodasi, yaitu sarana dan pelayanan penginapan wisatawan seperti hotel dan penginapan homestay. Yang ketiga, sarana wisata petualangan seperti pelayanan untuk melakukan kegiatan bernuansa petualangan seperti kapal layar, kapal selam, dan sea walker. Contoh dari pariwisata alam itu yang pertama, Taman Nasional. Yang kedua, cagar alam. Yang ketiga, taman laut. Yang keempat, kebun raya. Yang kelima, konservasi mangrove. Yang keenam, konservasi terumbu karang. Yang ketujuh, konservasi penyu. Dan kita masuk ke tujuan konservasi. Tujuan konservasi itu untuk bisa memelihara serta melindungi tempat-tempat yang sudah berharga agar tidak hancur. Berikutnya, untuk bisa melindungi benda-benda sejarah. Yang ketiga, untuk bisa melindungi benda-benda cagar alam yang sudah dilakukan secara langsung seperti membersihkannya, memeliharanya. Manfaat konservasi itu yakni melindungi kekayaan ekosistem alam dan memelihara suatu proses ekologi. Yang kedua, untuk melindungi spesies flora dan fauna yang langka. Yang ketiga, untuk melindungi ekosistem yang indah, menarik, dan juga unik. Yang keempat, untuk melindungi ekosistem dari suatu kerusakan seperti faktor alam atau mikroorganisme. Yang kelima, untuk menjaga kualitas lingkungan agar tetap terjaga. Yang keenam, untuk mencegah suatu kerugian yang diakibatkan oleh suatu sistem penyangga. Yang ketujuh, untuk mencegah suatu kerugian yang diakibatkan hilangnya sumber genetika yang terkandung pada suatu flora. Kita masuk ke bab 6. Di bab 6 ini kita akan membahas prinsip ekowisata berkelanjutan. Adapun aspek-aspek dalam pariwisata berkelanjutan. Yang pertama, dari segi lingkungannya, ekonominya, dan sosial budaya. Oke, kita masuk ke bab 6, prinsip ekowisata berkelanjutan. Aspek-aspek dalam pariwisata berkelanjutan itu bisa dilihat dari lingkungannya, ekonomi, dan sosial budaya. Pembangunan berkelanjutan pada hakikatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini
maupun masa mendatang. Pembangunan berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Keberlanjutan itu dapat diukur menurut Kementerian Lingkungan Hidup memiliki 3 kriteria. Yang pertama, tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam. Yang kedua, tidak adanya polusi dan dampak lingkungan lainnya. Yang ketiga, kegiatan harus dapat meningkatkan usable resource atau replaceable resource. Dalam pembangunan berkelanjutan memiliki sasaran. Yang pertama, sasarannya itu pemerataan manfaat hasil pembangunan antar generasi. Yang kedua, safeguarding atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam tersebut. Yang ketiga, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, mempertahankan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang. Yang kelima, mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumber daya alam. Yang keenam, menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya. Dari sisi ekonomi, kita dapat melihat faktor alasan utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. Yang pertama, kita lihat dari alasan moralnya. Generasi kini menikmati barang dan jasa dihasilkan dari sumber daya alam dan lingkungan, sehingga secara moral perlu untuk memperhatikan ketersediaan sumber daya alam tersebut untuk generasi mendatang. Kewajiban moral tersebut mencakup tidak mengekstrasi sumber daya alam yang dapat merusak lingkungan, yang dapat menghilangkan kesempatan bagi generasi yang mendatang untuk menikmati layanan yang sama. Faktor kedua itu kita dapat lihat dari alasan ekologinya. Keanekaragaman hayati misalnya memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi semestinya tidak diarahkan pada kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan semata yang pada akhir dapat mengancam fungsi ekologi. Faktor ketiga itu menjadi alasan perlunya memperhatikan aspek keberlanjutan adalah alasan ekonomi. Alasan dari sisi ekonomi memang masih terjadi perdebatan karena tidak diketahuinya apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah ataupun belum memenuhi kriteria keberlanjutan. Seperti kita ketahui bahwa dimensi ekonomi berkelanjutan itu cukup kompleks, sehingga seiring aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini hanya dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antar generasi. Kita dapat melihat konsep keberlanjutan itu apa. Yang pertama di sini konsep keberlanjutan itu dimensi waktu, karena keberlanjutan tidak lain menyangkut apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang kedua, dimensi interaksi antar sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan. Kita masuk ke aspek keberlanjutan. Keberlanjutan dari sisi statik diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dengan laju teknologi yang konstan. Keberlanjutan dari sisi dinamiknya diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat teknologi yang terus berubah. Jadi, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka nantinya. Adapun strategi dalam pembangunan berkelanjutan. Strategi yang pertama adalah pembangunan yang menjamin pemerataan dan keadilan sosial. Yang kedua, pembangunan yang menghargai keanekaragaman. Yang ketiga, pembangunan yang menggunakan pendekatan integratif. Yang kelima, pembangunan yang meminta perspektif jangka panjang. Keberlanjutan pembangunan ini dapat didekatin oleh keberlanjutan ekologisnya. Yang kedua, keberlanjutan ekonominya. Yang ketiga, keberlanjutan sosial budaya, keberlanjutan politik, dan keberlanjutan pertahanan dan keamanan. Jadi, di Indonesia ini adalah negara dengan kekayaan alam dan budaya yang melimpah, membuat menarik untuk dikunjungi sebagai destinasi wisata. Salah satunya di Kota Bali masih menjadi destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Oke, sekian dari presentasi saya. Semoga bermanfaat dan berwawasan mengenai perairan di Indonesia. Sekian dan terima kasih. See you. Bye-bye.